Baik, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan uji korelasi. Jadi uji korelasi ini dikenal juga sebagai uji hubungan, ya. Artinya menguji hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi dalam penelitian ada yang dikenal dengan hubungan. Jadi kita meneliti tentang hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, atau menguji perbedaan. Tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan uji korelasi menggunakan uji R atau dikenal juga dengan Pearson product moment. Ya. Jadi Pearson product moment ini digunakan ketika kita ingin menguji hubungan dua variabel, jadi satu variabel dengan variabel yang lain, di mana kedua variabel tersebut harus berskala numerik, ya, jadi berupa angka. Misalnya skor pengetahuan dihubungkan dengan skor perilaku misalnya. Jadi kedua variabel ini bisa dihubungkan. Nah, karena kedua variabel ini berskala numerik dan kita mencari hubungan, maka kita bisa menggunakan uji R atau yang dikenal juga dengan uji korelasi, atau nama lainnya adalah Pearson product moment. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menayangkan bagaimana cara melakukan uji R menggunakan program SPSS. Jadi bisa dilihat di sini di variable view, ya. Di variable view itu terdapat dua variabel yang sudah saya siapkan, yaitu satu variabel pengetahuan dan yang kedua variabel perilaku pencegahan. Nah, dua-duanya ini berskala numerik, ya. Pengetahuan berskala numerik berupa skor, sedangkan perilaku pencegahan juga numerik berupa skor. Jadi dua-duanya saya coba skorkan, yaitu skor pengetahuan responden tentang pencegahan COVID-19. Kemudian yang kedua adalah skor perilaku pencegahan COVID-19. Ini tampilan variable view-nya. Kemudian setelah variable view-nya kita buat, kemudian kita masuk ke data view. Nah, di data view kebetulan sudah saya masukkan skornya. Jadi misalkan ada 40 responden, ya. Jadi ada responden nomor 1 sampai 40 dan semuanya sudah ada skornya, ya. Jadi misalnya responden nomor 1 ada skor 80, sedangkan perilaku pencegahannya 75. Responden nomor 2 skor pengetahuannya 70 dan perilaku pencegahannya 65 dan seterusnya. Masing-masing sudah ada skor. Jadi kita akan mencari atau menguji apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19. Jadi pengetahuan kita hubungkan dengan perilaku. Apakah ada hubungan atau tidak. Jadi caranya cukup simpel, ya. Jadi kita tinggal klik analyze, kemudian kita klik yang correlate, ya. Jadi di correlate ini kita klik yang bivariate, ya. Nah, setelah klik yang bivariate, kemudian yang ini tadinya di sebelah kiri, lalu kita pindahkan ke kanan, ya, kedua variabel yang akan kita uji, ya. Setelah itu diklik yang Pearson, ya. Setelah itu kemudian klik OK. Oke, sudah ada hasil. Jadi dengan cepat kita bisa mendapatkan hasil uji korelasi menggunakan SPSS, ya. Kita bisa lihat di tabel ini, ya. Jadi ini pengetahuan responden, sedangkan ini perilaku pencegahan, ya. Pengetahuan responden dan ini perilaku pencegahan. Oke, kita lihat sekarang bagaimanakah Pearson correlation-nya, ya. Jadi Pearson correlation-nya di sini 0,806, ya. Nah, kemudian p-value-nya, ya. Jadi nilai signifikannya yang detail, ya, atau uji dua sisi. Jadi nilai signifikannya atau p-value-nya adalah 0,000, ya. Dalam statistik apabila ada 0,000 p-value-nya, maka ketika kita menulis, kita tulis lebih kecil dari 0,001, ya. Nah, itu cara kita menulis, ya. Nah, selanjutnya kita coba interpretasi, ya. Jadi kalau Pearson correlation-nya dia 0,8, berarti
ini menunjukkan adanya korelasi yang positif ya. Jadi uji korelasi atau Pearson correlation-nya menunjukkan nilai yang positif dan 0,8 ini menunjukkan kuatnya hubungan. Jadi pengetahuan dan perilaku pencegahan COVID-19 berhubungan dengan kuat ya, ada hubungan yang kuat ya antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19. Dan secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19. Ini terlihat dari nilai p-value 0,000 ya, atau bisa dikatakan nilai p-value-nya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan alfa 0,05, sehingga bisa dikatakan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya terkait dengan uji korelasi ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Sekali lagi saya pastikan bahwa ketika Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa atau saudara-saudara ingin melakukan uji korelasi, harus dipastikan dulu apakah variabelnya tersebut berskala numerik atau tidak. Apabila dia berskala numerik, dua-duanya, maka ketika menguji hubungan kita pakai uji korelasi atau uji R. Tetapi apabila kedua variabel ini berskala ordinal, kita bisa menggunakan Spearman rule. Ya. Jadi berjenjang, ya, ordinal. Misalnya satu variabel misalnya pengetahuan, kita bisa jenjangkan, ya, rendah, sedang, tinggi misalnya. Kemudian perilaku juga rendah, sedang, tinggi. Jadi dua-duanya berskala ordinal. Karena dua-duanya berskala ordinal dan kita ingin menguji hubungan, maka kita bisa menggunakan uji Spearman. Atau ketika kita melakukan uji korelasi menggunakan uji R, apabila tidak memenuhi syarat, maka kita bisa menggunakan uji alternatifnya, yaitu menggunakan uji Spearman rule. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan nanti dalam menguji atau menganalisis datanya hasil dari penelitian apabila menggunakan uji korelasi. Saya kira itu. Terima kasih.